Terima kasih kepada Wak Imas. Mungkin bisa dilanjut sambutan dari Bunda. Jangan 2 SKS ya Bun, kelamaan ya. Terima kasih. Pesen request ini mah. Baik, udah lapar ya? Iya, udah lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang bisa melukiskan tentang kebahagiaan hari ini di hati saya. Saya merasa sangat bahagia karena akhirnya kita bisa berkumpul setelah sekian lama kita nggak bisa kumpul. Entah alasan pandemi atau alasan apapun, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul dengan niat kita saling senyum, tukar sapa, tukar cerita, dan kemudian semoga itu menjadi kenangan terindah dan juga menguatkan hal-hal yang bersifat kasih sayang, bahwa kita semua adalah bersaudara, kita adalah satu family yang punya target saling mendukung untuk kesuksesan. Sedikit mungkin walaupun 2 SKS saya mau ngomong aja satu hal yang saya pikir ini penting buat kita semua, dari semua apa yang pernah kita alami selama hidup. Akhirnya saya menyimpulkan, sebetulnya bukan saya juga, saya pakai teori orang gitu, menyimpulkan bahwa ada 2 hal dalam hidup ini yang harus kita tandai. Hal yang pertama, katakan itu yang A. Yang A adalah yang sifatnya eksternal. Yang eksternal itu di luar diri kita. Nah, yang B sifatnya yang internal. Apa, Dek? Sifatnya apa, Dek? Internal. Internal itu apa? Yang ada dalam diri kita. Apa, Kak? Siap-siap ya, takut ditanya, jadi tolong diperhatikan. Nanti keluar di UAS. Jadi faktor A di luar diri kita itu namanya apa? Eksternal. Kalau yang di dalam diri kita namanya internal. Bukan merek spray, bukan. Kalau di luar di dalam? Nggak ada yang kayak gitu. Dalam hidup ini nggak ada. Ada pemilahan seperti itu untuk memudahkan. Nah, apa-apa yang ada dalam diri kita atau yang internal itu bisa dikendalikan oleh kita. Sementara apa-apa yang di luar diri kita yang A itu tidak bisa dikendalikan. Apa itu yang tidak bisa dikendalikan? Pendapat orang tentang kita, cuaca, takdir Allah yang Allah berikan pada kita, kemudian kejadian-kejadian yang di luar diri kita. Contohnya mau sekolah, udah siap-siap, tahu-tahu Mang Ocha telat jemput karena bannya kempes. Nah, itu biasanya yang terjadi adalah mengganggu mood kan, marah dan ini dan itu. Padahal dalam hidup ini sampai kita tua nanti ada wilayah eksternal yang kita tidak bisa kendalikan. Itu given dari Allah sifatnya. Nah, apa yang harus kita kendalikan dalam diri kita yang internal? 2 hal. Ini kata filsafat stoikisme sebetulnya ya. Yang pertama adalah pikiran. Nah, yang pertama apa yang bisa dikendalikan? Ini buat anak saya terutama yang mau UTBK. Pikiran. Yang kedua adalah yang tindakan. Yang pikiran itu apa? Pikiran itu gimana caranya kita harus tetap tenang. Makanya pada contoh orang-orang sufi ada fase di mana mereka berlatih untuk bersabar. Ada di beberapa ajaran tertentu orang untuk meraih sukses itu berlatih pura-pura menjadi miskin, menderita hidup di jalanan. Untuk apa? Untuk melatih agar dia tetap tenang. Jika suatu saat nanti mengalami masa itu, maka dia tetap tenang. Kuasai pikiran, tenang. Doanya sudah diberikan, mungkin juga sudah pada tahu. Saya mengajarkan pada ponakan-ponakan tahun yang lalu membaca Al-Fatihah 100 kali. Itu bagian dari cara agar kita tenang. Belum ada yang sukses. Kakak Lutfa nih belum sukses. Bun, lupa lagi Bun. Tapi tidak apa. THR nggak Bun? Tidak apa-apa. Yang penting ada usaha. Kalau itu 1 sampai 10, mungkin hari ini baru sampai 8. Ya nggak apa-apa gitu ya. Baru sampai, atau kalau 10 itu angka terbaik, mungkin baru nomor 3. It's okay. Yang penting ada usaha. Jadi sekali lagi, yang internal sifatnya adalah pikiran.
Begitu ada sesuatu yang terjadi di luar diri kita, maka tidak boleh menyalahkan orang lain. Tapi tenang, karena itu bukan kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, maka tenang. Tenang, apapun yang terjadi, tiba-tiba ada ujian mendadak, atau apa, tenang. Oke. Yang kedua adalah yang harus kita jaga tindakan. Tindakan ini bagi dua, tindakan perkataan dan tindakan perbuatan. Kalau biasanya pikirannya nggak tenang, maka yang terjadi seperti saya, seringkali marah dan ngomong kata-kata yang buruk, sehingga itu melukai perasaan Vito. Paling sedih kayaknya, paling sedih. Karena saya kesal sama anak saya, kenapa kok ini kelas 6 malah main game terus? Ya kan saya bilang, perasaan gak ada orang jadi presiden gara-gara main game. Perasaan gak ada tuh orang jadi kaya gara-gara main game. Coba dengerin ibu ini ngomong kan gitu. Dan akhirnya itu salah, karena dia memecahkan handphonenya. Ya, nasib saya. Karena merasa kenikmatannya diganggu dan itu salah. Nah itu dua hal tadi, semoga itu bermanfaat untuk semuanya. Saya membaca ini dari filsafat stoikisme. Sebetulnya stoikisme mengajarkan 3 poin. Yang pertama, berlatihlah untuk menderita. Jadi walaupun kita terlahir dari keluarga yang punya, yang berderajat, tapi coba turun ke bawah. Makanya kita puasa sebulan penuh. Poinnya adalah agar kita merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Lalu yang berikutnya, nah saya ulang lagi. Biarkan yang terjadi, biarlah dia terjadi. Tidak usah berharap itu tidak terjadi. Maka kita akan menjadi bahagia. Yang terpenting adalah kita mengendalikan pikiran dan juga tindakan. Ada lagunya ya dari Ahmad Dhani ya. Nyanyi. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Terus dengan tenang jiwa. Udah langsung persis. Terus semua akan baik-baik saja. Nah itu, jadi ajaran itu berasal dari lagu itu rupanya bagian pentingnya. Ini lagu Ahmad Dhani yang jelek di hati. Baik. Hadapi semua dengan senyuman. Yang tadi yang terjadi biar terjadi. Lalu tenanglah dan geraklah sanggup gitu. Baik, karena saya dapat sesi terakhir, jadi kayak perasaan paling lama ya. Ada paling lama. Baik, itu saja perasaan. Karena kenang-kenangan sudah, rumah ini siapa sudah, kita siapa sudah, saya sih hanya itu saja, bahwa dari Ambonga itu menu. Itu saja. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.